Jadi di materi ini kemarin Bapak Ibu mungkin bisa sudah membaca tentang materinya ya, dan juga membuat catatan dan rangkuman bagaimana hal ini bisa diimplementasikan di tempat Bapak Ibu. Nah, untuk ke sana mungkin Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang belum terlalu paham tentang apa itu IoT atau Internet of Things ya, walaupun istilah ini sudah cukup banyak disampaikan mungkin di seminar atau juga di pengenalan teknologi dan sebagainya. Tetapi mungkin Bapak Ibu tidak mendapatkan informasi ini secara utuh. Jadi IoT itu sebetulnya apa? Ya? Jadi IoT itu sebetulnya adalah suatu benda. Jadi things-nya di sini itu adalah benda. Things-nya di sini adalah benda, di mana benda-benda itu mempunyai alamat dan punya identitas, gitu. Seperti juga orang. Jadi kalau orang itunya biasanya mempunyai alamat, ya. Alamatnya jalan ini, begitu kan. Alamat itu bisa berganti-ganti ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin tahun ini tinggal di daerah Tangerang atau di daerah Gading Serpong umpamanya. Kemudian mungkin 2 tahun lagi pindah karena beli rumah yang lebih besar di daerah Karawaci atau pindah dari Legok pindah ke Gading Serpong. Itu alamat tuh bisa berpindah-pindah. Alamat di sini artinya itu kalau di IoT itu adalah IP address. Jadi kalau Bapak Ibu di komputer itu ada namanya IP address. Jadi kalau Bapak Ibu terkoneksi di tempat lain tentunya mempunyai IP address yang berbeda. Ya. Jadi ini yang disebut dengan IP address. Jadi saya terkoneksi ke jaringan di rumah itu IP-nya sekian, gitu loh. Tetapi kalau saya ini berarti alamat komputer saya ini, gitu. Tetapi kalau saya terkoneksi di kampus itu IP-nya beda lagi, itu alamat. Jadi alamat itu bisa berbeda-beda. Nah, apa yang membedakan yang tidak berubah? Yang tidak berubah itu ID. ID itu seperti nomor KTP, ya. Nomor induk NIK ya, seperti nomor induk kependudukan itu tidak berubah. Bapak Ibu mau di mana pindah tempat NIK-nya sama seperti itu. Nah, kalau di komputer atau benda-benda IoT itu mempunyai ID itu biasanya adalah MAC address ya. MAC address ya. MAC address itu adalah seperti NIK kita ya, seperti NIK kita itu ada MAC address-nya. Jadi yang dimaksud dengan IoT itu secara mudah adalah benda-benda yang terhubung ke internet yang mempunyai alamat dan juga mempunyai identitas ya. Identitasnya itu berarti setiap benda itu mempunyai MAC address, itu identitasnya. Seperti kalau orang itu mempunyai NIK, alamatnya itu adalah IP address. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ketika benda-benda itu terkoneksi ke internet, maka benda-benda itu bisa memberikan informasi. Jadi informasi itu biasanya berupa data. Nah, data itu tidak akan memberikan suatu informasi kalau kita tidak melakukan prosesnya. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan IoT. Jadi di sini dengan benda-benda yang terkoneksi ke internet memungkinkan kita menganalisa dan juga membuat suatu berbasis itu kita bisa membuat suatu keputusan ya, dan mendapatkan suatu insight dari data yang dikirimkan oleh benda-benda tersebut. Nah, itu prinsipnya daripada IoT. Aplikasinya sangat luas ya IoT itu. Nah, kita akan fokus kepada bagaimana penerapan IoT di dunia pendidikan.
Nah, di sini mungkin secara general kenapa IoT ini menjadi suatu hal yang booming ke depannya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah perhatikan bahwa di saat ini kita mengalami kecepatan pertumbuhan akan internet ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa semakin sekarang harga bandwidth internet itu makin murah, tetapi permasalahannya kebutuhan kita akan internet, bandwidth internet itu juga makin besar. Kalau dulu kita cukup mengirimkan teks atau pesan menjadi gambar, otomatis karena gambar maka bandwidth-nya itu akan menjadi membutuhkan bandwidth internet yang lebih besar, data yang lebih banyak, data bandwidth yang lebih besar. Kemudian beralih ke suara, habis ke suara ke video. Video itu mengandung suara dan mengandung gambar, sehingga kebutuhan kita akan data itu juga data bandwidth dari internet makin besar. Tetapi semakin lama harga bandwidth internet itu juga semakin murah dan kecepatannya kalau kita dulu mengalami dari di mobile dari 4G dari 2G, dari 2G, 3G, sekarang 4 ya. Bahkan di beberapa tempat kita sudah mendapat koneksi 5G ya. Otomatis begitu 5G ini sudah menjadi suatu hal yang umum seperti 3G di zamannya atau 4G di saat ini, jadi semua tempat di Indonesia atau di dunia itu sudah mempunyai koneksi 5G, maka aplikasi daripada IoT itu akan semakin luas. Karena apa? Karena begitu kita benda-benda itu mempunyai alamat, kita bisa mempunyai alamat dan terkoneksi ke internet, maka kita bisa tahu barang itu pergi kemana saja. Barang itu digunakan berapa kali gitu. Kemudian barang-barang tersebut digunakan oleh siapa saja, itu kita bisa deteksi. Bahkan dengan benda-benda yang terhubung ke internet untuk bidang kesehatan, dia bisa menghitung mengukur tentang tanda-tanda vital kita, umpamanya detak jantung, ya, kemudian juga mungkin temperatur atau juga mungkin gelombang otak atau dan sebagainya. Atau kalau dia diletakkan di barang seperti yang ada di warehouse, maka kita bisa tahu barang itu umpama aset kita itu sedang berada di mana. Jadi nggak ada lagi kita nanya, nah ini siapa yang pinjam barang ini gitu, walaupun mereka sudah nyatat gitu kan, tetapi keberadaan barang itu kadang-kadang tidak terdeteksi. Tetapi dengan terkoneksi benda-benda tersebut itu dengan internet, kita bisa tahu itu barang itu ada di mana ya. Yang minjem itu siapa secara real time tanpa kita harus buka catatan dan sebagainya. Jadi itu adalah bagaimana kedepannya jika IoT itu menjadi sesuatu halnya umum, seperti juga yang menjadi sesuatu yang menjadi hal yang biasa, seperti halnya sekarang ini kita menggunakan handphone. Nah, bagaimana cara kerja daripada IoT ya? Cara kerja dari IoT seperti apa? Jadi secara prinsip IoT itu adalah suatu benda-benda yang terkoneksi ke internet, di mana benda tersebut itu bisa terhubung ke suatu sensor. Nah, sensor ini yang menghasilkan suatu data. Ya, tadi sensornya tergantung sensornya mau apa. Sensor temperatur ya dia akan mengirimkan data temperatur. Kalau sensor gerak dia akan mengirimkan pergerakan, akselerator gitu kan.
Atau kalau sensornya itu adalah sensor pulse untuk mendeteksi detak jantung, maka data yang dikirim adalah tentang pulsa atau pulse dari gelombang detak jantung kita, dan seterusnya. Kemudian data itu tentunya kalau tidak terhubung dengan suatu jaringan seperti terhubung ke internet, ya, jaringannya melalui jaringan Wi-Fi atau juga 4G atau juga komunikasi protokol lainnya, ya data itu tidak akan kemana-mana. Ya. Data itu ya cuma tinggal di tempat ini saja gitu. Nah, tetapi dengan ada teknologi internet ini yang bisa terhubung ke benda-benda tersebut, maka data-data yang dimiliki benda-benda tersebut bisa dikirimkan ke suatu storage, suatu database, ya. Suatu storage atau suatu database, kemudian data itu akan memberikan suatu informasi. Kita perlu proses. Jadi kalau kita tidak memproses datanya, maka data itu hanya berupa data saja. Tetapi kalau kita proses, maka data itu menjadi suatu informasi. Jadi konteks dari data tersebut. Data umpamanya seperti ini, Bapak Ibu. Data seperti ini, umpamanya kita punya data set. Umpamanya kita punya suatu data, ya. Jadi mungkin terlalu kecil, Bapak Ibu. Tadi ini adalah data tentang waktu perbaikan komputer, ya, di suatu toko gitu. Data pertama, komputernya dibutuhkan perbaikan selama 18 hari. Data kedua itu memerlukan waktu 15 hari dan seterusnya. Ada yang 7 hari, ada yang 9 hari. Nah, data ini tidak memberikan informasi apa-apa, Bapak Ibu, ya. Jadi data pertama, jadi ini ada suatu toko komputer, toko servis komputer, ya, di mana dia punya informasi tentang perbaikan dari klien-kliennya untuk memperbaikan komputer. Ini ada 250 data, ya. Dan ini adalah lamanya komputer itu diperbaiki di suatu tempat, ini disebut dengan data. Nah, data ini itu tidak memberikan informasi apa-apa kalau kita tidak memprosesnya, kecuali hanya suatu kumpulan numerical bahwa komputer pertama itu 18 hari, komputer kedua 15 hari, komputer ketiga 17 dan sebagainya. Nah, ini tidak memberikan informasi apa-apa. Tetapi kalau kita olah data itu menjadi mengumpulkan, kita lihat berapa banyak komputer yang diperbaiki selama 5 hari, berapa komputer yang diperbaiki selama 6 hari, kita maka bisa mendapatkan suatu distribusi data seperti ini. Jadi kita mengumpulkan dari data yang tadi, itu kita buat distribusinya. Nah, ini sudah menjadi suatu informasi. Jadi kalau yang tadi ini tidak memberikan suatu informasi. Tetapi begitu kita proses data tersebut, ini sudah memberikan suatu informasi. Kalau kita lebih detail lagi, umpamanya kita menghitung cara statistik saja.
Umpamanya kita hitung secara statistik deskriptif dari data tersebut. Maka data tersebut akan menjadi suatu informasi. Ya. Paling nggak kita tahu bahwa dari kumpulan data-data tersebut itu rata-rata perbaikan dari toko itu berdasarkan data yang dimiliki itu adalah 14 hari. Dengan paling cepat diperbaiki 5 hari dan paling lama diperbaiki selama 40 hari. Bahkan kalau kita analisa lebih detail lagi, kita juga bisa melihat apakah perbaikan komputer tersebut, umpamanya kita ingin melihat box plotnya atau distribusinya. Kita ingin melihat distribusi dari data total. Jadi kita ingin melihat distribusi data tersebut dengan melihat dalam bentuk box plot. Maka kita bisa melihat bahwa kalau kita perhatikan di sini mungkin kita bisa melihat bahwa data tersebut itu kemungkinan yang di atas 25 hari itu adalah suatu anomali. Ini harus kita analisa kenapa ini ada beberapa data yang lebih dari 25 hari. Kalau ngelihat rata-rata 14 hari, maka plus minus ke bawah itu berarti sekitar 1,5 kali dari nilai kuartilnya, kuartil 1 dan kuartil 3, berarti 50% dari data tersebut itu ada di sini dengan rata-rata adalah tadi 14 hari. Tapi di sini ada beberapa komputer yang diperbaiki lebih dari 25 hari. Nah, ini memberikan kita suatu informasi. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan jika hal itu juga terjadi kepada benda-benda yang kita hubungkan, yang kita bisa kumpulkan data-data dari benda tersebut dan kita analisa. Paling nggak memberikan kita informasi. Data itu selain bisa memberikan informasi, kalau kita kembangkan lagi informasi itu menjadi suatu knowledge, ya, jadi suatu pengetahuan. Pengetahuan kalau kita dapatkan insight-nya, ya, itu menjadi suatu wisdom atau kearifan. Ya. Jadi bagaimana data itu membantu kita untuk memahami suatu fenomena, ya. Seperti itu. Ini adalah sejarah dari IoT. Jadi memang IoT ini termasuk perkembangannya termasuk cepat sejak tahun 2008 sebetulnya, tapi ini adalah kalau kita lihat memang ini digerakkan karena adanya internet, ya. Jadi 82 dari Carnegie Mellon University dengan adanya internet, ya, salah satunya adalah dia monitoring vending machine. Kemudian juga berkembang agar internet kita ada website,
kemudian di tahun 1990 dia mengembangkan mesin roti ya yang bisa dikontrol dari jarak jauh, paling nggak bisa mematikan dan menghidupkan. Dan berkembangannya adalah begitu mulai tahun 2008 ini ya sampai sekarang. Ini adalah estimasi market sampai tahun 2020 ya. Jadi semakin besar nilai market yang produk-produk yang berbasis IoT. Ini adalah bagaimana impact IoT terhadap perusahaan-perusahaan di dunia seperti GE, Huawei, Cisco, Texas Instruments, dan lain sebagainya, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang memproduksi chipset. Ya. Jadi kalau kita lihat Texas Instruments, Intel, atau juga ARM, prosesor itu akan mendapatkan impact dari perkembangan IoT. Tetapi ini juga berdampak kepada unit-unit usaha lain seperti perusahaan-perusahaan teknologi. Secara umum arsitektur daripada IoT itu adalah seperti ini. Jadi ada satu sensor. Sensor-sensor ini akan terkoneksi ke suatu device, ya, seperti IoT gateway ini. Kemudian IoT gateway ini meneruskan informasi dari sensor ini, meneruskan data dari sensor ini, sorry bukan informasi ya. Jadi meneruskan data-data dari sensor ini melalui internet dan disimpan di suatu cloud storage. Nah, tinggal sekarang kemampuan kita dalam mengolah data tersebut. Jadi arsitektur seperti ini. Jadi sensor-sensor itu bisa untuk berbagai bidang. Contohnya juga untuk umpamanya sensor-sensor untuk mendeteksi keretakan pada kincir angin ya, atau juga mungkin menghitung fatigue atau retakan pada suatu struktur atau bangunan, atau juga di pesawat ya, untuk melihat fatigue atau crack di suatu material di pesawat. IoT itu bisa digunakan seperti itu. Kemudian dari sisi arsitektur, yang pertama adalah tentunya dia dari sisi level device-nya, ya, equipment-nya, peralatannya itu dipasangi suatu sensor. Jadi umpamanya rumah kita kalau dia smart home, rumah kita atau di situ jendela rumah, pintu rumah dipasangi suatu sensor sehingga kita bisa tahu tuh apakah rumah kita sudah tertutup, sudah terkunci atau belum. Atau rumah kita berapa kali sih orang keluar masuk ya. Atau juga jendela juga seperti itu, atau AC, atau juga kompor di rumah apakah sudah mati atau belum. Kemudian dia terhubung ke suatu data aggregation atau IoT gateway tadi, kemudian bisa langsung dianalisa. Atau kalau mungkin lebih detail analisanya, maka data dikirimkan ke cloud seperti ini. Ini adalah lapisan-lapisan IoT, arsitektur IoT itu dimulai dari layer perception, yaitu layer yang memahami data tersebut, yang mengumpulkan informasi, kemudian juga memahami karakteristik daripada data yang dikirimkan oleh suatu device. Kemudian ini network itu jaringan, gimana data itu bisa terkirim ke suatu tempat. Kemudian ada suatu aplikasi yang bertugas untuk mendistribusikan konten daripada data tersebut, memberikan suatu informasi. Kemudian adalah data manajemen yang mengumpulkan data dari pembelajar. Kalau ini sifatnya adalah pembelajaran.
Kemudian ini adalah faktor-faktor penggerak berkembangnya aplikasi IoT, yaitu harga sensor yang murah, tadi harga koneksi internet juga murah, kemudian juga banyak orang sudah melihat kebutuhan akan aplikasi ini, terutama umpamanya ini adalah website, kemudian meningkatnya komputasi power atau kecepatan pengolahan data, jadi prosesor-prosesor sekarang makin cepat dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga meningkatnya penggunaan smartphone dan tablet. Ini adalah salah satu hal yang membuat pengembangan IoT itu menjadi lebih besar. Ini adalah keuntungan-keuntungan penggunaan IoT. Tentunya adalah membuat suatu efficient resource ya, utilization, efficient resource utilization, pemanfaatan resource yang makin efisien. Jadi kalau sebelumnya umpamanya Bapak Ibu tidak mengetahui secara pasti itu apakah kendaraan Bapak Ibu umpamanya itu digunakan secara optimal, umpamanya dalam hal ini truk ya, umpamanya Bapak Ibu punya resource itu berupa bekerja di perusahaan logistik, Bapak Ibu bisa melihat pemanfaatan truk Bapak Ibu sehari itu berapa jam sih penggunaannya gitu kan. Berapa jauh dia bergerak. Atau juga dengan IoT ini umpamanya gudang Bapak Ibu ini berapa persen terisi barang gitu kan setiap bulannya. Apakah Bapak Ibu perlu melakukan ekspansi barang tersebut, atau kalau di sekolah apakah penggunaan proyektor atau penggunaan smartboard itu maksimal dalam pembelajaran. Ya. Seperti itu adalah maksudnya efficient resource utilization. Kemudian juga meminimize human effort, jadi beberapa hal tadi umpamanya untuk melakukan suatu aktivitas yang berulang, itu kita bisa gantikan effort orang tersebut. Ya. Jadi kita bisa meminimize human resource. Kemudian juga tentunya adalah save time, jadi karena mengurangi human effort, otomatis waktu yang digunakan itu bisa lebih dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Kemudian enhance data collection, jadi karena sifat datanya tersebut automatically sudah masuk ke dalam suatu storage, maka pekerjaan-pekerjaan yang mengumpulkan data secara manual itu otomatis bisa dikurangi. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu dalam penilaian siswa, keaktifan siswa, mobilitas siswa, itu Bapak Ibu bisa gantikan atau juga bisa manfaatkan teknologi ini kalau sebelumnya Bapak Ibu melakukan suatu observasi. Dan tentunya untuk meningkatkan sistem keamanan. Tetapi tentunya di sisi keuntungan ada juga sisi kekurangannya ya. Nah, kita harus concern juga karena benda-benda tersebut terkoneksi ke internet, maka ada kemungkinan data-data tersebut bisa diambil alih atau bisa diambil atau dicuri oleh orang lain. Ya. Karena bisnis setelah oil and gas ya, mungkin Bapak Ibu yang masih tahu bahwa di tahun 70-an, 80-an itu bisnis yang sangat menjanjikan itu adalah bisnis di bidang perminyakan dan gas, karena kebutuhan energi yang meningkat setiap harinya, di mana setiap kegiatan kita tuh membutuhkan energi, yaitu listrik ya, pergerakan, mobilitas dan sebagainya. Sehingga bisnis di tahun 70-80 itu adalah bisnis tentang bagaimana kita bisa mendapatkan energi seperti oil and gas. Tetapi
saat ini orang berpikir bahwa bisnis setelah oil and gas selanjutnya adalah bisnis tentang data ya. Jadi kemampuan kita dalam mengolah data itu adalah salah satu yang penting, sehingga masalah keamanan dari data itu juga sangat penting karena menyangkut privasi dari data tersebut, kan data tersebut mungkin mengandung privasi data seseorang. Kemudian juga tentunya perlu suatu skill yang baru, kompetensi yang baru dalam bidang IoT. Ini contoh adalah beberapa aplikasi bagaimana dengan IoT kita bisa memonitoring resource-resource kita seperti mesin-mesin, kendaraan, atau juga tanaman, bahkan peternakan, itu kita bisa monitoring secara remote. Kita bisa monitoring dari mana saja, secara terus-menerus atau pada interval waktu tertentu. Bisa mengetahui lokasi, mengukur performa dari benda-benda resource kita, mesin kita performanya bagaimana, kemudian kesehatan dari ternak kita seperti apa, tumbuhan kita seperti apa. Jadi insight yang kita bisa dapatkan dengan remote monitoring ini adalah tentunya mengurangi biaya layanan, meredefinisikan bisnis proses, memahami tentang bagaimana produk itu perform, sehingga menyediakan suatu experience yang baru untuk customer kita, kemudian meningkatkan sejumlah appointment per day, cut full cost umpamanya, karena kita bisa tahu kebutuhan daripada setiap mesin kita itu butuh cost-nya berapa, atau juga kegiatan kita itu cost-nya seperti apa. Kemudian dari sisi lainnya adalah predictive maintenance. Jadi predictive maintenance ini adalah bagaimana kita bisa memprediksi sesuatu sebelum kerusakan itu terjadi. Jadi ini biasanya menggunakan machine learning atau AI di sini ya, untuk memprediksi dari data-data itu kita bisa manfaatkan sebagai bahan bakar ya, data-data itu sebagai bahan bakar untuk membangun model machine learning. Sehingga kalau kita mampu memprediksi sesuatu sebelum peralatan atau equipment-nya itu rusak, kita bisa mengurangi penimbunan material yang tidak perlu ya. Jadi kalau kita tahu kecepatan umpamanya kalau di sekolah kita biasanya suka beli stok umpamanya bolpen atau juga spidol atau perlengkapan-perlengkapan lainnya, tetapi kalau kita mempunyai data kebutuhan dari sekolah itu setiap bulannya dan juga melihat suatu siklusnya, karena kan mungkin ada suatu siklus di mana kebutuhan itu meningkat. Maka dengan IoT, kalau kita embeddedkan IoT untuk mengkolek data seperti itu, maka kita bisa melihat suatu siklusnya dan kita bisa membangun modelnya untuk memprediksi kebutuhan kita, sehingga otomatis biaya yang kita gunakan atau biaya duit mati itu yang kita belikan cadangan ya, atau membeli satu stok atau cadangan ikut peralatan atau juga consumable produk yang sering habis itu bisa kita optimalkan. Kemudian juga dengan IoT ini kita juga bisa memonitor bangunan, infrastruktur. Mungkin kalau di sekolah kita bisa tahu bagaimana bangunan di sekolah kita, atau juga alat-alat atau equipment lainnya yang ada di sekolah seperti apa. Kemudian juga
Kalau di manufacturing itu adalah untuk efisiensi ya. Jadi bagaimana kita memanage proses dan kualitas produk dari data dengan data dari device kita. Jadi kita tahu kalau di industri kita tahu bottleneck-nya di mana sih, masalahnya di mana sih, kenapa produksinya itu tidak optimal ya. Kita bisa menganalisa hambatannya ada di mana. Kemudian juga dengan kita bisa memprediksi suatu peralatan, maka downtime atau peralatan yang mati tanpa perencanaan itu bisa kita kurangi ya, dan lain sebagainya. Dan juga dengan IoT ini karena semuanya terkoneksi ke internet, maka benda-benda itu menjadi smart ya, karena dengan benda-benda itu terkoneksi ke internet maka bisa kita manfaatkan dan juga kita bisa pertukarkan data tersebut antara satu benda IoT satu dengan IoT lainnya. Jadi sehingga setiap IoT itu bisa mendapatkan data secara real time dari benda-benda lainnya yang terkoneksi ke internet. Nah, ini adalah tantangan-tantangan bagaimana waktu kita mengimplementasikan IoT di tempat kita. Ya. Jadi ini adalah tantangannya. Tantangannya jika kita mengimplementasikan IoT di tempat kita. Salah satu adalah bagaimana kita menentukan platform hardware yang mampu mempunyai jangkauan aplikasi yang luas, kemudian perencanaan data, bagaimana mengumpulkan dan mengolah data tersebut, kemudian juga faktor keamanan dan juga privasi, dan juga bagaimana sustainability daripada aplikasi tersebut. Ya. Ini adalah beberapa hal aplikasi yang kita bisa terapkan di berbagai bidang, umpamanya IoT itu untuk smart home. Ya. Tadi kita bisa mengontrol ruangan rumah kita, mengatur pencahayaannya, mengatur energinya supaya bisa optimal, kemudian juga keamanannya itu juga terjamin, umpamanya hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mengakses rumah tersebut. Jadi duplikat kunci itu tidak diperlukan lagi karena hanya orang yang mempunyai akses yang bisa masuk ke rumah tersebut umpamanya. Dan juga settingnya dari kenyamanan rumah tersebut itu juga kita bisa atur. Umpamanya setting AC-nya itu secara automatically di-set berdasarkan kebutuhan atau kebiasaan kita. Kemudian di bidang agriculture, ya ini sudah cukup banyak ya. Mungkin ini saya bisa berikan beberapa contoh penerapan IoT di berbagai bidang. Mungkin lebih mudah memahaminya dari video. That by the end of this year, there will be over 30 billion IoT devices connecting our homes and shaping the way we live? Welcome to Smart Homes of the Future,
unveiling the latest IoT innovations, where we dive into the mind-boggling world of the Internet of Things. Get ready to witness how your home is transforming into a smart, intuitive companion, making your life more convenient, secure, and energy efficient than ever before. In recent years, the word smart has become synonymous with innovation, especially in the world of artificial intelligence. The defining trait of smart technology? Its ability to gather information from its surroundings and respond intelligently. With the primary focus on enhancing the well-being of humanity, smart technology is driving transformative concepts like the smart home system. The proliferation of smart products and services has given rise to a global surge in device connectivity and data sharing, fueling the rapid evolution of smart home technology. Researchers are increasingly drawn to the captivating world of smart home technology, thanks to the inherent benefits of smart tech and the vast potential of a global market. Within the realm of home automation and management, the smart home sector is a promising frontier, expanding beyond mere residences to encompass intelligent habitation and living. Smart home systems, or SHSs, are dedicated to integrating intelligent technology into homes, elevating comfort, safety, security, healthcare, convenience, and energy efficiency. SHSs offer automated control of household appliances and services, ultimately enhancing the quality of life for residents. One of the pivotal services provided by SHSs is a remote monitoring system, allowing users to remotely manage home applications and ensure optimal environments. Advanced security systems for smart homes, complemented by smart object detection systems, provide an added layer of safety and security. The rapid expansion of automation technology has given rise to the concept of the smart home, driven by strong demand and market success. Predictions by the World Economic Forum, or WEF, suggest that the smart home industry could reach a staggering $13 trillion by 2030. In 2021, the global smart home market was projected to reach approximately $99.41 billion. This significant growth potential is driven by the ability of smart homes to enhance efficiency, cater to individual preferences, fortify security, and reduce energy costs. Simply put, IoT is a vast network of interconnected devices, from your smartphone and appliances to sensors and cameras, all communicating and sharing data over the internet. This constant exchange of information has a profound impact on our daily lives, revolutionizing how we live, work, and play. It is powered by three fundamental elements: sensors, connectivity, and data. Sensors act as the IoT's eyes and ears, collecting vital information from the physical world. They possess the incredible ability to detect various inputs, ranging from the temperature and humidity to motion and light. Once these sensors have gathered this precious data, it embarks on a journey, transmitted through an array of connectivity options like Wi-Fi, Bluetooth, and cellular networks, ensuring that the data reaches its intended destination securely. But it doesn't stop there. The real magic happens when the data arrives. It undergoes processing and analysis, transforming it into actionable insights. These insights have the potential to reshape our world, triggering actions or guiding important decisions. It's the synergy of sensors, connectivity, and data that paves the way for a more connected and intelligent future. IoT's magic lies in its ability to turn traditional homes into smart, intelligent spaces. Picture a home that understands your preferences, anticipates your needs, and adapts to your lifestyle. IoT achieves this by infusing everyday objects with sensors and connectivity, allowing them to work in harmony. Gone are the days of manually adjusting thermostats or flipping switches. Now, your home is a dynamic, responsive entity that caters to your comfort and convenience. It brings with it a trifecta of benefits that enhance our lives in numerous ways. First, convenience reigns supreme, with smart devices seamlessly integrating into our routines, simplifying tasks, and saving us precious time. Now that we know about the IoT, let's see how it has revolutionized the places we call our homes. Imagine a refrigerator that knows what's inside it, tracks expiration dates, and even generates shopping lists based on what's running low. These smart refrigerators are revolutionizing the kitchen, making grocery shopping a breeze and reducing food waste. Meet your new kitchen companion,
voice-controlled cooking assistants. They provide hands-free access to recipes, cooking timers, and even measurement conversions. You can now multitask in the kitchen without missing a beat. IoT has transformed kitchen appliances, making them energy efficient and eco-friendly. Dishwashers, ovens, and stovetops now adapt their settings to minimize energy consumption, helping you save both money and the environment. These kitchen IoT innovations go beyond convenience. They streamline daily routines, reduce food waste, and promote sustainable living. In the bedroom, safety takes center stage with IoT-driven biometric locks and facial recognition systems. These technologies ensure that only authorized individuals can access your personal space, providing peace of mind and enhancing overall security. AI-powered security cameras in the bedroom offer not just surveillance, but intelligence. They can distinguish between ordinary movements and suspicious activities, sending instant alerts to your smartphone and keeping you informed about any potential threats. Safety is not limited to intruders. It also encompasses emergencies like fires and gas leaks. Smart smoke and carbon monoxide detectors in the bedroom can detect these hazards and alert you promptly, even if you're away from home. Smart smoke and CO detectors add an extra layer of security, keeping your bedroom a safe haven even in the face of unforeseen emergencies. With these technologies, your bedroom becomes not just a place of rest, but a fortress of security and tranquility. IoT is at the forefront of energy conservation in the home. Smart thermostats with AI-driven temperature control adapt to your preferences and daily routines. They learn when you're home or away, optimizing heating and cooling to reduce energy consumption and save you money. Transitioning to a greener lifestyle is easier with IoT. Solar panel integration allows you to harness clean energy from the sun, reducing your reliance on traditional power sources. With real-time energy monitoring, you gain insights into your consumption patterns, helping you make informed choices to reduce waste. Intelligent window shades can adjust automatically based on sunlight intensity, temperature, and your preferences. This not only enhances comfort, but also reduces the need for artificial lighting and air conditioning, contributing to a more sustainable lifestyle. In the world of IoT, convenience and connectivity often come at a cost: privacy. The constant flow of data between smart devices can raise concerns about who has access to our personal information. It's essential to recognize and understand the potential privacy pitfalls associated with this technology. Protecting your data and privacy should be a top priority. Data security measures and user consent mechanisms must be robust and transparent. As users, we should have control over what data is collected, how it's used, and who has access to it. Ensuring that our personal information remains confidential is crucial in the IoT era. To address these concerns, industry standards and regulations have emerged to safeguard user privacy. Regulations like the General Data Protection Regulation in Europe and the California Consumer Privacy Act set guidelines for how companies should handle personal data. Staying informed about these standards and advocating for responsible data practices is essential to preserving privacy in the IoT age. When it comes to securing your smart home, there are some practical steps you can take. First, strong password practices are essential. Use unique, complex passwords for each device and change them regularly. Second, keep your devices up to date by installing firmware updates as soon as they become available. Third, consider network segmentation and firewall setups to isolate your IoT devices from your main network, adding an extra layer of security. Opting for trusted brands and devices with robust built-in security features can significantly enhance your smart home safety. Reputable manufacturers invest in security measures and provide ongoing support, reducing the risk and vulnerabilities. Stay informed about the privacy implications, follow security best practices, and advocate for ethical data handling. By doing so, we can fully enjoy the benefits of IoT while safeguarding our personal privacy and security. Oke, itu untuk aplikasi di smart home. Mungkin ini contoh lain untuk bagaimana penerapan
IoT di bidang agriculture. I'm going to give you a quick introduction to IoT in agriculture. Just a little bit about myself. I'm a mechatronic engineer with Department of Agriculture and Fisheries, and I'm based in Toowoomba. So what's the Internet of Things? You may have heard that in the media. It's connecting internet-enabled devices that relay information, and that might be information back to us, to cloud-based applications, or to each other, so from device to device. And things like that, you're only talking a few meters. Aplikasi di bidang pendidikan. In this video, we will describe the top uses of Internet of Things, IoT, in healthcare. The healthcare industry has started adopting the Internet of Things for patient care and tracking their needs. Remote monitoring, smart sensors, medical device integration, fitness trackers, wearable biometric sensors, glucose monitors, prescription dispensers, and smart beds are all examples of adoption of Internet of Things in healthcare. Let's look at the top uses of Internet of Things in healthcare. The patient swallows a vitamin-sized tablet, which is attached to a tiny camera, which takes thousands of pictures of the patient's digestive tract, which can be analyzed by specialists to check for diseases such as colon cancer. Machine learning techniques are also used for image processing, allowing doctors to diagnose and treat their patients more effectively. A continuous glucose monitor, CGM, is a device used for monitoring blood glucose on a continual basis. A continuous glucose monitor consists of 3 parts: a small electrode placed under the skin, a transmitter sending readings at regular intervals, and a separate receiver. A rechargeable IoT sensor fixed near the windpipe on the lower part of the neck collects cardiorespiratory signals and sends the data wirelessly to a nearby phone or system. Google has patented a technology of smart contact lenses which contains sensors and microcircuits. These smart contact lenses can detect changes in the eye fluid and aid in the diagnosis of conditions that may require medical intervention. Engineers at the Massachusetts Institute of Technology have designed a pill made from hydrogel with an attached sensor. The pill can stay in the stomach for an extended period of time. The device can be used to track gastrointestinal temperature and ulcers. IoT can be used to fulfill the promise of personalized medicine, which aims to provide treatment based on a patient's lifestyle, environmental and genetic factors. The future of IoT in healthcare is promising, as consumers are increasingly interested in collecting data about their bodies and learning more about their personal health. From a technical perspective, advances in the miniaturization of electronics have also made it possible to develop smaller devices and sensors that are more portable and suitable for internal use. For related articles and updates, look at the description below. We hope you found this video useful. Please smash the like button and subscribe to keep connected. Thank you.
Extreme weather conditions, climatic changes, and environmental impacts are some of the challenges faced by the agriculture industry in meeting the growing food demands, and IoT has been helping to tackle these challenges. Smart farming is a high-tech, efficient, and sustainable approach to agriculture. This is achieved by applying connected devices and innovative technologies within the agriculture process. From preparing the soil for planting to harvesting mature crops and integrating them with the cloud to provide valuable real-time insight for farmers. The IoT system can detect real-time weather conditions like humidity, rainfall, temperature, and wind conditions very accurately. The data collected help choose the right crops to grow and sustain and allows farmers to quickly act if weather conditions become unfavorable. Apart from that, IoT applications are also being used for precise farming. Livestock monitoring, vehicle tracking, field observation, and inventory monitoring all enable farmers to analyze information and take informed and quick decisions. Farmers can also analyze soil, water, and nutrient conditions to increase the farming effectiveness and efficiency. IoT applications in the agricultural industry has made farming more efficient, effective, and sustainable, ensuring humankind's growing demand for food are always met. Oke, itu tadi materinya. Yang Bapak Ibu coba dicek lagi apakah sudah absen semua. Ya, jadi itu tadi aplikasi IoT di berbagai bidang. Kemudian minggu lalu sebelum Pak Bu Maria memberikan materi, saya minta Bapak Ibu membuat ini ya. Ada tugas. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bisa sharing dari tugasnya yang lalu ya, tentang insight tentang implementasi dalam pembelajaran dan penerapan IoT di sekolah masing-masing. Mungkin Bapak Ibu bisa jelaskan tentang
prospek atau potensi di tempat Bapak Ibu. Jadi dari Pak Rian ada nggak? Pak Rian Aprian. Hadir. Ya, silakan Pak. Bisa memaparkan tugasnya waktu itu. Silakan. Mana ya Pak? Maaf. Gimana Pak? Mohon maaf, tugas yang mana Pak? Yang kita review tentang jurnal atau tugas yang tentang minggu lalu? Yang jurnal Pak, yang jurnal. Oh, yang jurnal ya. Sebentar ya Pak. Saya buka dulu. Jurnal. Pak Rian ini. Saya bukan tugas saya Pak. Nah, ini Pak. Iya Pak. Itu saya nge-review jurnal saja sih Pak, nge-review dari nggak ada implementasi. Review sih Pak. Kalau tugasnya itu bukan review, tapi kalau ngelihat dari itu sebagai reference. Iya itu. Jadi, coba Pak, maaf Pak. Tugasnya itu yang ini Pak. Nah ini Pak. Assessment berikan insight dari Bapak tentang implementasi IoT di tempat Bapak Ibu serta tantangannya. Jadi bukan di mana jurnal refernya ke jurnal ini sih. Iya, aku nge-review jurnal yang Bapak kirim sih Pak yang ini. Nggak baca itunya, kirain aku cuman di jurnal, di review doang. Bukan. Bapak baca jurnal ini, kemudian Bapak memberikan suatu insight ya, implementasi IoT di tempat di sekolah seperti apa, seperti itu. Aku selalu mengerjakan. Mohon maaf Pak, saya mengerjakannya hanya mereview jurnalnya saja sih Pak. Oh. Iya. Mungkin ini juga sebagian mereview jurnal ya. Iya. Soalnya saya menangkap kemarin klien saya hanya mereview jurnal, Pak. Bukan mereview jurnal, tapi insight ya Pak ya. Apa? Informasi tentang IoT di sekolah ya Pak ya. Betul. Jurnalnya kan tentang ini. Jurnal itu kan tentang review dilanjutkan itu tentang sekolah IoT. Betul. Jadi kan Bapak Ibu dari jurnal ini saya sudah sepertinya Pak. Siapa Pak? Pak Robertus. Pak Robertus ya. Mungkin Pak Bruce bisa sharing Pak. Oke, saya izin share ini Pak ya. Screen. Sama sebentar saya pindahkan filenya dulu Pak. Ya. Pak Adi juga udah kayaknya ya Pak. Sudah Pak. Ya, iya. Pak Adi juga sudah, benar sih. Jadi ada ya review sedikit dari jurnal. Betul, tapi poinnya adalah insight-nya apa dari jurnal itu, kemudian
dari situ Bapak Ibu mencoba melihat potensi implementasi IoT di sekolah dan juga tantangannya itu seperti apa sih di sekolah Bapak Ibu jika diimplementasikan, kayak gitu sih. Atau Pak Adi mau paparan, Pak? Boleh Pak, sambil ditampilin apa? Ya, Nggak usah ya? ya Bapak. Pak Robertus lagi ganti device kayaknya. Oh, oke. Bentar ya Pak, saya sambil tampilin ya. Ya Pak. Nah ini Bapak Ibu, ini kan awali dengan mungkin poin-poin yang awal ini hampir sama lah dengan Bapak Ibu ya. Nah, beberapa manfaat yang kita dapat dari IoT, juga tentang trennya. Nah saya mungkin langsung ke bagian ini nih, bagaimana kemungkinan untuk penerapan IoT di sekolah tempat saya mengajar. Nah jadi sebenarnya kalau dilihat sih sudah ada beberapa ya, walaupun belum terlalu banyak gitu ya. Beberapa poin-poin IoT ini harusnya sih udah ada termasuk. Jadi itu beberapa di antaranya yang bisa mendukung ya untuk penerapan IoT kan saya tulis di sini tentang infrastruktur. Ya di kami teknologinya udah cukup tersedia nih, terutama jaringan internet juga cukup stabil bisa digunakan. Terus akses terhadap teknologi seperti komputer, ya tablet juga anak-anak hampir semua gunakan. Smartboard juga ada walaupun baru ada satu di sana. Jaringan nirkabelnya, wifi-nya juga di semua spot bisa terkoneksi gitu ke wifi. Nah itu salah satu yang mendukung. Terus juga tentang kemitraan ya dengan perusahaan teknologi, mungkin salah satunya yang mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu juga ada ya kerjasama dengan seperti ini, contohnya seperti kayak Google Education ya, semenjak dari pandemi kita kan masih gunakan nih beberapa fasilitasnya. Terus di sekolah kami juga terbuka untuk inovasi-inovasi penggunaan teknologi baru. Ya di beberapa mata pelajaran khusus itu ada yang menggunakan software khusus ya untuk di proses pembelajarannya. Nah, saya kasih contohkan di sini ada pembelajaran matematika yang secara khusus itu menggunakan software khusus yang masuk terintegrasi ke kurikulum gitu. Jadi penggunaannya bisa ya digunakan wajib, jadinya bukan pilihan, itu wajib digunakan sehingga bisa jalan. Gitu. Anak-anak juga setiap pembelajaran matematika itu menggunakan laptop atau tab ya untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dan seluruh pembahasan materi dan segala macamnya semua dilakukan pada aplikasi tersebut. Gitu. Nah terus di sekolah kami juga ini untuk dukungan sumber daya tenaga ahlinya juga cukup ya, karena ada departemen sendiri yang bidang IT, ya, segala kebutuhan yang berkaitan dengan IT ini disupport oleh bagian ini. Jadi sehingga ini poin-poin yang menjadi nilai positif untuk dapat menerapkan IoT di sekolah kami. Tapi tak lupa juga nih kalau penerapan teknologi baru pasti banyak juga tantangannya gitu. Di antaranya yang paling utama tentu biaya ya, implementasi untuk teknologi yang baru itu pasti kan sangat besar sekali. Nah itu jadi tantangan juga. Yang kedua tadi seperti yang sudah disebutkan juga oleh Pak Andri bahwa keamanan data ya, jangankan udah IoT yang sekarang masih itu aja, yang ada sekarang aja juga itu beberapa kali kita kan juga kedapatan gitu ya, karena sumber SDM-nya juga mungkin belum terlatih, ya hal-hal kecil bisa beresiko untuk bisa masuk, apalagi nanti kalau sudah semua terhubung ke internet gitu. Ada beberapa kejadian gitu, ada bahkan dari siswa sendiri ada yang bisa jebol ke sistem gitu, kayak gitu-gitu ada aja kejadian gitu. Nah makanya emang ini apalagi nanti kalau sampai ke semua terhubung ke internet, maka ini juga sebagai tantangan yang perlu diperhatikan nih, keamanan data. Yang terakhir ya tadi kesiapan tenaga pendidik SDM-nya, karena masih banyak yang belum bisa bertransform ke dunia digital. Begitu sih Pak. Oke. Mungkin kesimpulannya. Oke. Pak Adi, ada hal yang bisa dikembangkan nggak dari yang sudah ada ini? Kan kalau ngeliat kan ini lebih ke arah apa,
eh, pembelajaran, kemudian juga menggunakan software. Iya. Tapi kalau IoT ini adalah benda-benda, barangnya kan. Iya, barangnya. Kalau dari Benda-benda. yang tadi Bapak paparkan sih sebenarnya kayak penggunaan piranti yang digunakan sehari-hari oleh guru kayak misalnya di proyektor, bahkan mungkin di ruang kelas AC-nya kalau bisa itu dikontrol secara otomatis itu kan lebih bagus lagi gitu. Dan hal itu sebenarnya sangat memungkinkan sebenarnya, nanti tergantung kebijakan lagi nih. Itu sih Pak itu. Kalau teknologi yang lain belum terbayang sih kalau yang, tapi ya itu tadi yang perangkat-perangkat yang sehari-hari, benar kata Bapak tadi bisa dikontrol untuk efisiensi penggunaannya juga kan. Iya, iya. Oke, apa Pak, nanti kita diskusikan Pak. Makasih Pak Adi. Kemudian tadi Pak Robertus ya, atau Pak Riyad ingin tanya, silakan Pak. Oh, kepencet. Baik Pak. Oh, silakan Pak. Izin sharing aja Pak, tadi Pak menambahkan Pak. Oh ya, silakan Pak. Boleh Pak, izin share ya Pak? Ya, silakan Pak. Udah full screen Pak? 10 Udah Pak. Udah. Oke, silakan Pak. Oke Pak, baik Pak. Izin share Pak Andri dan juga teman-teman semua. Jadi dari beberapa yang kalau saya lihat dari review yang jurnal, sebenarnya konteksnya adalah bagaimana memaksimalkan IoT agar supaya bisa mendukung kegiatan KBM itu berjalan dengan maksimal gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, artinya kita di sini bagaimana bisa mencari sebuah ide dari perkembangan teknologi yang ada. Mungkin tadi juga dari disampaikan oleh Pak Adi bahwa ada beberapa misalnya smart class tadi yang smart board juga gitu Pak ya. Cuman kalau dilihat dari kemampuan atau keberadaan yang ada di sekolah kami, sekolah saya gitu ya Pak, masih banyak kekurangan, terutama misalkan dari tadi yang di awal pernah saya menggambarkan di arsitekturnya, masih terlihat semrawut lah bahasanya gitu ya, jadi belum tertata dengan baik. Cuman ada beberapa yang bisa saya ambil di sini adalah tentang virtual laboratory gitu Pak. Nah, mungkin di sini saya tertarik karena beberapa konteks di praktikum yang pernah saya lakukan itu adalah tentang IoT yang berbasis Android Pak. Waktu itu mencoba kita membuat smart home mini gitu ya Pak. Bagaimana siswa bisa mengoperasikan, mengendalikan itu semua dari rumah mereka masing-masing. Itu jadi dengan keadaan seperti ini ternyata membuat motivasi siswa semakin meningkat lagi gitu. Oh, ternyata bisa seperti itu, teknologi bisa sampai seperti itu, dan juga mereka mempraktekkan Google Voice dan sebagainya untuk memerintahkan dari segi bahasa, tolong misalkan matikan lampu ruang 1, itu bekerja dengan baik. Artinya ini sangat membantu sekali untuk pemahaman siswa terutama. Artinya secara tidak langsung perlu kita dorong sebenarnya virtual laboratory ini Pak. Itu harapan sih pengennya seperti itu Pak. Jadi dengan IoT ini siswa yang tadinya kurang semangat, ternyata ketika dia sudah terjun di dalamnya atau menggali secara dalam, ternyata dia semakin termotivasi gitu dengan adanya dunia IoT ini. Jadi kalau menurut saya di sekolah saya, terutama di kegiatan praktikum ini, perlu sekali pengembangan seperti yang smart home tadi, yang seperti yang ada di video tadi Pak. Pak Riyad, itu maksudnya Bapak melihat potensi ada virtual lab seperti itu Pak? Iya, pengennya seperti itu sih tadinya Pak. Tapi belum Pak ya? Ya, belum. Cuman kita baru mempraktikkan dari segi
equipment-nya aja sih Pak, secara Oh. virtualnya belum. Selain itu apa lagi Pak Ruyat? Selain untuk virtual lab Pak? Virtual lab yang selanjutnya itu adalah kita melihat dari apa ya Pak, apa namanya, smart library-nya Pak. Ini kita sebenarnya perlu kita maksimalkan. Ada beberapa kemarin yang sudah penerapan melalui aplikasi dan sebagainya, tapi belum maksimal juga. Tapi secara arsitektur sudah memungkinkan gitu, tinggal pelaksananya aja gitu Pak. Ya, maksud saya gini Pak. Jadi Baik, Pak. potensial dan challenge-nya itu setelah Bapak membaca paper tadi, itu Bapak melakukan observasi di sekolah, tadi yang virtual lab kan sudah tepat tuh ya. Tetapi ada lagi nggak umpamanya tentang masalah Pak, umpamanya ada nggak yang berhubungan dengan tagihan listrik gitu loh, tagihan listrik atau masalah memonitoring keaktifan siswa atau juga keaktifan guru di kelas atau juga memonitoring lingkungan kelas gitu, apakah umpamanya oksigen di situ itu tersirkulasi dengan baik gitu loh Pak. Jadi kan dengan jumlah oksigen, umpamanya kesegaran udara di kelas itu membantu siswa umpamanya menjadi lebih fokus sebagai itu maksud saya yang prospek-prospek yang peluang-peluang yang mungkin bisa diimplementasikan di sekolah. Kira-kira seperti itu Pak. Ada lagi nggak masalah kayak sampah umpamanya atau juga gimana mendidik siswa agar membuang sampah sesuai dengan ininya gitu Pak, tipe sampahnya gitu. Iya betul. Ada Kebetulan juga itu nggak Pak? ada gerakan-gerakan yang memang sudah berjalan seperti kurangi sampah plastik dan sebagainya gitu ya Pak. Nah itu memang sedang digalakan, cuman untuk memonitornya yang masih ada sedikit hambatan gitu. Mungkin dengan IoT ini mungkin ya menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memonitor itu. Nah itu maksud saya prospek-prospek seperti itu ya Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa gali dari tempat Bapak Ibu yang bisa diimplementasikan. Jadi umpamanya masalah kebersihan toilet gitu kan. Ya. Itu umpamanya toilet itu kalau baik yang pakai kan biasanya aromanya cepat itu kan Pak. Nah itu kan mungkin dengan sistem yang mampu mendeteksi toilet itu harus dibersihkan itu bisa dari beberapa faktor gitu, mamanya dari aromanya. Kalau udah aromanya begini mungkin pengharum ruangan OB-nya atau apanya itu harus bersihin gitu kan. Betul Pak. Kalau kayak di mall gitu contohnya gitu kan Pak. Di mall itu kan ada OB yang standby ya Pak. Tapi kalau di sekolah tuh kan biasanya cuma pagi sama sore aja gitu kan. Iya betul. Padahal penggunaan toilet itu di jam istirahat itu tinggi umpamanya seperti itu. Ya kan? Kayak gitulah contohnya. Atau mungkin di penggunaan air terutama untuk umpamanya di mushola sekolah gitu Pak. Iya. Itu gimana Bapak Ibu bisa memonitoring penggunaan air supaya lebih efisien. Apalagi kalau airnya beli gitu Pak dari PDAM kan itu kan kita dengan sistem IoT itu bisa kita optimalkan. Gitu. Nah maksud saya seperti itu sih Pak, potensi-potensi secara real yang Bapak Ibu bisa gali dari situ. Karena yang paling mengerti tentang permasalahan di tempat Bapak Ibu ya Bapak Ibu sendiri gitu. Saya hanya bisa memberikan contoh. Tadi Pak Steven apa ya mau sharing mungkin Pak? Baik Pak izin ini Pak ya. Ya terima kasih Pak Ruyat ya. Sama-sama. Insight-nya Pak. Pak Ya, Steven. saya udah buat Pak. Cuma emang seperti Pak Ahmad Cahyadi mungkin karena
saya pikir itu cuma sekedar software Pak. Jadi tidak objek to objek. Cuma tadi ketika dengar penjelasan, saya jadi berpikir lagi. Emang agak sulit kalau di sekolah kami buat satu sekolah, tapi kepikiran sih di tugas saya itu bicara soal satu kelas yang bisa diintegrasikan dari pengatur suhu ruangan, karena beneran ada di satu kelas ada yang bisa AC-nya AC-nya terlalu dingin atau terlalu panas, itu sih Pak. Jadi memang di tugas saya hanya masuk ke aplikasi Pak, yang buat smart class-nya itu kayak smart TV itu tidak saya detailkan Pak Andri. Cuma tadi sih dari penjelasan saya baru ngerti bahwa ternyata IoT itu dari objek to objek. Gitu. Betul. Things, karena kan IoT itu singkatan dari ada things-nya. Things-nya umpamanya dari smart TV-nya itu Pak bisa kan, itu kan benda juga kan. Smart TV-nya itu bisa umpamanya dari situ Bapak bisa yang sederhana berapa lama sih penggunaan satu hari listriknya gitu, atau alat-alat itu kan pasti ada lifetime-nya Pak ya. Itu kan berarti kan nanti bisa untuk prediksi maintenance, kalau sudah dinyalakan sekian jam maka nanti dalam bulan keberapa ini harus di maintenance gitu. Itu berarti kalau maintenance seperti itu kayak apakah harus ada orang manual yang masukin data beberapa, misalnya kan ada teknisi yang misalnya contoh proyektor kan beberapa jam gitu ya, ada lumensnya. Jadi apakah itu harus ada yang masukin manual apa secara otomatis dia? Otomatis Pak, karena IoT kan bendanya itu kan terkoneksi ke internet, umpama ya kayak proyektor nih ya. Proyektor itu setelah berapa ratus jam, ribu jam ya, saya lupa. Lumensnya harus diganti. Itu kan menurun ya Pak, lumensnya itu sehingga gambar itu jadi kurang. Itu kan harusnya diganti ya Pak. Iya. Kayak jadi itulah, jadi ya Pak memang ada jadi di proyektor itu memang sudah dibuat aplikasi demikian rupa sehingga tahu bahwa harus segera diganti gitu ya Pak? Iya, bisa diprediksi nanti bulan keberapa. Ini berarti kalau ngelihat dari polanya proyektor ini sehari dipakai umpamanya 6 jam. Ya. Berarti dalam beberapa bulan ke depan ini harusnya ada pergantian proyektor di kelas A, kelas B, kelas C dan sebagainya gitu, Pak. Bisa seperti itu. Contoh-contoh nih Pak, ini contoh ya. Contoh saya mungkin apakah memang itu menjadi permasalahan di sekolah, atau juga tadi aroma kamar mandi, toilet siswa itu problem nggak sih, dikeluhkan nggak sama orang tua, sama murid gitu kan? Atau juga tadi ada umpamanya kalau guru-guru SD itu kan yang ini kan lebih ke arah juga mobilitasnya Pak, motoriknya ya, motorik siswa, umpama TK atau SD itu motoriknya. Nah, siswa-siswa ini ada siswa yang pasif nggak gitu kan? Yang harusnya di pelajarannya banyakkan bergeraknya, tapi ada yang nggak bergerak nggak, atau dia kena sakit atau memang dia kurang aktif, mungkin di sepatunya dipasangin IoT gitu Pak. Kalau misalnya kameranya ada sensor gerak itu masih sensor geraknya kamera biasanya suhu juga saja. Bisa juga tergantung sih kan, kalau kamera biasanya berhubungan dengan gambar atau juga mimik gitu. Mimiknya kayak gitu. Oke Pak, ngerti Pak. Terima kasih Pak. Ya contohnya itu maksudnya IoT itu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu coba dipikirkan kembali ya, prospek itu menjadi salah satu arsitektur yang mungkin nanti di akhir perkuliahan tuh saya minta Bapak Ibu membuat desain arsitektur, teknologi arsitektur yang bisa Bapak Ibu implementasikan di sekolah berdasarkan permasalahan yang Bapak Ibu temukan di sekolah. Jadi ini IoT hanya salah satu ya Bapak Ibu, nanti minggu depan kita akan membahas topik lain. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya, thank you Pak. Mudah-mudahan materi ini bisa Bapak Ibu mendapatkan suatu insight yang bisa memberikan solusi di tempat Bapak Ibu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu? Bu Lucia ada pertanyaan? Saya mau sharing boleh Pak?
Silakan Pak Robert. Oh ya tadi Pak Robertus belum sharing ya. Iya, oke. Silakan Pak. Ya, ini yang Jadi langsung masuk ya tadi potensi di tempat Bapak Ibu seperti apa IoT-nya yang bisa diimplementasikan. Silakan Pak. ya, oke. Ya, ini yang dari sekolah saya Pak. Ini kan yang pertama itu adalah smart classroom, bahwa kelas itu sudah support hybrid karena memang kita setelah dari pandemi pun kita masih mempunyai siswa online itu yang dari Jakarta. Jadi memang sampai saat ini semua kelas itu mendukung untuk hybrid begitu. Kemudian yang kedua adalah sistem manajemen sekolah yang lebih efisien itu adalah ini yang agak unik Pak Andri. Kita dulu sempat menggunakan RFID untuk absen siswa. Oke. Itu. Tapi ini sebelum pandemi malahan ya. Setelah berjalan berapa bulan, kok ini tidak efektif begitu. Oh. Contohnya begini, ada anak yang titip kartunya begitu. Nah, seperti itu. Akhirnya kita evaluasi, kita ganti menggunakan mobile apps, aplikasi. Jadi gurunya yang absensi. Gitu. Saya coba kasih contohkan sedikit Pak Handri ya. Jadi gurunya mau absensi mobile app siswanya gitu? Ya, betul Pak. Setelah masuk kelas, baru diabsenkan. Bentar, ada videonya. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. Ya, seperti itu Pak Andri. Itu pakai RFID ya Pak? Ya, RFID itu memang selain titip kartu tadi yang jadi kendala, itu adalah waktu itu sebelum pandemi memang jaringan kita masih kurang mendukung waktu itu. Nah, jadi itu kan perlu jaringan. Jadi setiap anak nge-tap itu harus upload ke sistem untuk merekam data itu. Kalau yang tadi yang saya mau lihat yang rekam apa yang absen, guru yang absen gimana? Jadi nambahin kerjaan guru dong Pak. Teknologi saya repotkan dong. Di awal tuh sih tidak Pak, karena begini. Jadi ketika buka mobile apps itu, semua anak otomatis sudah terupdate itu dia absen hadir semua, gitu. Jadi yang tidak, jadi guru hanya mendata ulang anak yang tidak hadir. Hanya memverifikasi ini ada nggak ada di kelas gitu ya? Ya betul. Jadi lebih sedikit pekerjaannya. Gitu. Ya itu juga ya menarik itu Pak. Kemudian yang ingin saya kembangkan lagi, barusan terfikirkan yang tadi disampaikan Pak Handri sama Pak Ruyat bahwa mengenai kotak sampah. Nah, jadi memang masalah Pak sampah di sekolah. Beberapa pramubakti itu telat, jadi tidak mengetahui bahwa kotak sampah itu adalah sudah penuh atau belum. Iya. Oke. Nah, jadi mungkin dengan IoT ini pramubakti bisa mengetahui bahwa kotak sampah ini sudah penuh dan harus dibuang. Nah, seperti itu. Iya. Kemudian lampu Pak Handri, ini yang sedikit pemborosan di sekolah saya. Karena kan Sapam itu kan harus muter sekolah. Yang masih manual ya Pak? Ya betul, masih manual. Karena kan ada bagian-bagian yang tidak boleh dimatikan. Oke. Nah mungkin kalau seperti di lampu taman itu kita bisa pakai sensor ya Pak Andri ya, sensor cahaya gitu. Tapi yang lampu sekolah, lampu di kelas itu kan Pak suka ditinggal sampai sore ya Pak, jam 3 gitu ya, sampai jam 6 sih biasanya Pak. Oh jam 6, berarti ada yang muter ngecekin lampu. Oke. Itu juga. Betul, setiap hari itu. AC Pak sama. Kalau AC masih sama, itu biasanya sama guru yang terakhir itu untuk ngecek gitu. Ya kayak gitu itu ya menarik tuh Pak, mungkin bisa dimasukkan ke prospeknya tuh. Kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa jadi contoh-contoh itu bisa jadi insight atau juga ada tambahan lain ya tadi yang mungkin Bapak Ibu paling ngerti lah kondisi di sekolah Bapak Ibu seperti apa yang berangkat dari problem, bisa nggak IoT ini membantu memecahkan permasalahan yang ada di tempat Bapak Ibu seperti itu. Ya Pak Adi silakan Pak.
Oh, virus. Saya kira. Pak Andri, dari tadi saya belum membahas tentang ini ya. Kayaknya teman-teman juga belum membahas mengenai ketergantungan kita terhadap IoT ini. Apa sih efeknya begitu? Betul, betul. Nah, ini menjadi ketakutan saya pribadi ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan sistem ya. Terbiasa dengan sistem. Jika suatu saat sistem itu down, kita seperti apa? Apakah masih bisa berjalan seperti biasa? Ataukah kita ya mati juga gitu, down juga begitu. Ya. Jadi di dalam suatu automation itu Pak selalu kita harus punya manual prosedur Pak. Jadi kalau saya kebetulan dulu di bidang automation, saya melakukan otomasi di pabrik. Kalau pabrik itu automationnya bermasalah, tidak bekerja, maka dia ada mode manualnya Pak. Nah prosedur itu yang tetap harus dibuat Pak. Gitu. Tetapi memang sebetulnya ini kita ngomongkan masalah transformasi ya, transformasi sekolah. Kita melakukan suatu transformasi sekolah. Transformasi itu berbeda dengan berubah gitu Pak. Kalau berubah kita tadinya pembelajaran online, kalau normal kondisi normal bisa balik lagi ke pembelajaran online, offline gitu kan. Itu hanya berubah saja. Artinya kita bisa kembali dari posisi satu ke posisi lain itu berubah. Kalau transformasi itu nggak bisa berubah, nggak bisa kembali ke posisi sebelumnya Pak. Ya. Namanya kita bertransformasi itu, umpamanya tadi Bapak ingin mengubah sudah bertransformasi pembelajaran sekolahnya berbasis digital, kemudian ingin manual lagi, nah itu yang nggak bisa. Ya. Tetapi di model automation itu Bapak punya prosedur bagaimana jika sistem itu fail gitu Pak. Kayak gitu. Itu kita harus punya perencanaan sistem yang plan-nya kalau umpamanya kejadiannya tidak seperti yang normal gitu. Gitu Pak. Jadi harus punya manual prosedurnya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya. Ada lagi mungkin? Pak Adi, virus itu bisa tuh Pak, biasanya di anak TK sama SD, biasanya kalau satu kelas kena, ada yang salah satu kena virus, flu aja itu muter aja di situ Pak, nggak sembuh-sembuh sampai sebulan. Nah ini sekarang banyak nih lagi, ini guru juga pada kena, saya lagi udah mulai kena nih. Gurunya kena bawa virus ke rumah lagi. Iya, itu dan muter-muter itu, ada anak bergantian aja nggak masuknya. Itu menarik tuh Pak, dan itu tempat saya kayak... lagi banyak yang sakit nih, anak-anak nih. Guru, dosen-dosen juga pada kayak sakit. gitu memungkinkan ya Pak? Apa udah ada belum tuh Pak yang seperti itu, teknologi seperti itu ya Pak? Adanya paling ini Pak, udaranya yang ya, kualitas udara ya. Kalau virus terlalu ini dari udaranya yang virus. Kalau virus perlu di itu ya. Jadi udaranya yang tadi yang biasanya kan karena AC ya Pak. Biasanya kalau AC, nah itu udaranya yang di filtering atau juga ada semacam treatment yang mengurangi udaranya jadi lebih bersih lah gitu kira-kira Pak Adi. Iya, betul sih Pak. Selama ini sih yang itu udah jadi termasuk ada masalah, cuma penanganannya emang masih manual. Jadi kita antisipasinya ya dengan bikin sirkulasi udaranya. Tapi itu kan bukan pencegahan, maksudnya nggak ada. Betul. Maksudnya nggak by data gitu. Kalau ada data kan dibuktikan bahwa ini kadarnya sekian gitu kan, lebih valid datanya gitu. Mungkin kalau itu mengukur kualitas udaranya bisa Pak. Bisa ya, ya kualitas udara ya Pak ya. Kualitas udara ya. Kayak gitu. Tetapi tidak, jadi kita mungkin pakai pengukuran yang indirect artinya tidak mengukur virusnya atau mengukur, tapi mengukur dampak dari virus tersebut terhadap kualitas udara. Iya betul. Bisa dicoba sih Pak Adi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu mungkin sebelum kita akhiri. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi absen. Itu adalah salah satu nanti mungkin
arsitektur yang Bapak Ibu pikirkan, penerapan IoT, nanti di minggu depan kita coba lihat potensi teknologi apa lagi yang bisa diterapkan di sekolah seperti itu. Oke, kalau tidak ada mungkin saya akhiri. Terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu. Minggu ini tidak ada tugas. Minggu depan saya berikan tugas lagi. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Andri. Selamat malam.